Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. Kita kuliah sampai jam 10 kurang dikit ya, karena jam 10 nanti saya ada webinar tentang solar cell. Jadi jam 10 kurang dikit lah kita selesai kuliah. Jadi hari ini kita melanjutkan materi tentang flip-flop ya, yang apa namanya, yang sudah lama tertunda karena saya ada acara sertifikasi uji kompetensi ya untuk karyawan Menko. Kita mulai saja dengan flip-flop ya. Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan ini ya, tampilannya. Sudah, Pak. Baik, kalau bicara flip-flop ini itu kita berkaitan dengan gerbang-gerbang logika ya pada perangkat elektronika. Ini salah satu contoh IC ya, atau integrated circuit, di mana IC 74LS00 ini adalah IC yang isinya satu keping ini atau satu chip ini berisi 4 gerbang logika ya, gerbang logika not N ya, atau NAND ya. Ini 74LS32 ini adalah sebuah IC atau chip yang berisi 4 buah gerbang OR. Ini 74LS08 ini adalah sebuah chip ya, yang berisi 4 buah gerbang N. Di mana dari semua IC ini ada kesamaan, di mana kesamaannya adalah kaki 7 untuk ground ya, atau untuk negatif ya, ini ground, ini ground, ini ground. Kaki 16 adalah untuk voltage atau tegangan ya, VCC. 74 ini adalah menandakan simbol untuk jenis IC yang TTL ya, atau transistor logic ya. Ini salah satu jenis IC, tapi kita tidak membahas masalah itu. Yang kita bahas adalah bagaimana cara kerja dari IC ini ya. Ini salah satu contoh aplikasi dari penerapan ilmu digital, di mana alat ini adalah bisa mengukur ya, putaran dari sebuah poros ya. Nah, kita masuk ke materi ya. Gerbang logika adalah elemen pembuat keputusan ya. Keputusannya hanya 2 ya, 0 dan 1 ya. Jadi gerbang logika ini adalah memutuskan inputnya juga sama, 0 dan 1. Keputusannya pun sama, 0 dan 1 ya, atau 0 atau 1 ya. Jadi gerbang logika adalah elemen pembuat keputusan. Keputusannya ya atau tidak, 0 atau 1 gitu ya. Nah, selain proses penjumlahan dan pengurangan seperti yang sudah dibahas, sebuah komputer juga membutuhkan elemen-elemen memori, yaitu piranti-piranti yang dapat menyimpan data biner yang disebut dengan flip-flop. Jadi flip-flop ini adalah piranti-piranti. Nah, piranti itu adalah gabungan daripada keping atau chip ya, di mana flip-flop ini berfungsi untuk menyimpan data biner ya. Jadi ketika Anda beli RAM ya, RAM komputer, itu di dalam isinya flip-flop ya. Apa itu flip-flop? Flip-flop itu adalah gabungan dari berbagai gerbang logika ya,
yang dia berfungsi bisa menyimpan memori dan bisa menggeser data. Ya. Nah, karena teknologi digital itu hanya mengolah angka atau mengolah keadaan 0 dan 1, maka kita simulasikan dengan sebuah lampu yang berkedip, ya. Di mana ketika lampu merah ini atau LED merah ini adalah berwarna merah, berarti dia menyala. Artinya dia mempunyai logika 1. Ketika dia putih, maka dia akan padam, ya. Artinya dia mempunyai logika 0. Ya. Itu juga dengan lampu LED yang hijau. Ya. Ketika ini warna hijau, maka lampu LED ini sedang aktif. Artinya dia nyala. Ya. Berarti dia punya logika 1. Dan ketika dia berwarna putih, artinya LED ini adalah sedang tidak aktif, atau dia mati, atau berlogika 0. Ini konsep dasar daripada flip-flop. Ya. Rangkaian ini dinamakan dengan rangkaian multi vibrator. Ya. Kenapa dikatakan dengan multi vibrator? Karena dia memiliki kondisi 0 dan 1 yang seolah seperti getaran, ya. Dan 0 dan 1-nya banyak atau sering, ya, terjadi 0 dan 1. Saya dinamakan dengan multi vibrator. Ya. Nah, multi vibrator adalah suatu rangkaian regeneratif dengan 2 buah piranti aktif, ya. Jadi regeneratif itu dia bisa menghasilkan eh, bisa menghasilkan gelombang pulsa atau detak, ya, atau gelombang kotak. Ya. Jadi kalau ini digambarkan sebagai gelombang, maka gelombang seperti ini, dia ada gelombang kotak gitu kan, ya. Ketika dia berada di atas, berarti lampu ini nyala. Berarti di bawah, berarti dia lampunya mati. Ya. Itu juga yang hijau, ya. Ini ada gelombang kotaknya. Ya. Dengan 2 buah piranti aktif, apa sih piranti aktifnya? Piranti aktifnya adalah transistor. Ya. Transistor ini termasuk piranti aktif, ya, atau komponen aktif. Kenapa? Karena untuk mengaktifkan transistor ini perlu adanya trigger, atau perlu adanya supply. Dari mana ya? Dari basis. Ya. Ini akan aktif apabila di basisnya ini dikasih tegangan, makanya akan aktif atau akan meneruskan arus. 2 buah piranti aktif yang dirancang sedemikian hingga salah satu piranti menghantar pada saat salah satu piranti terpancung. Ya. Nah, kalau ketika transistor ini menghantar, ya, ketika dia menghantar, artinya ketika kaki basisnya ini bernilai 1, maka dia akan berfungsi sebagai penghantar. Ya. Penghantar, maka arus dari kolektor akan ngalir ke emitor, sehingga ini akan mati. Ya, karena arusnya tidak mengalir ke lampu, tapi arusnya akan mengalir ke sini, ya, ke transistor, ya. Jadi ketika ini aktif, ini tidak aktif. Nah, ketika ini tidak aktif, maka arus tidak mengalir, maka di sini akan nyala, ya. Nah, multivibrator menyimpan bilangan biner, ya. Mana bilangan binernya ketika dia mati bernilai 0, ketika dia hidup bernilai 1. Mencacah pulsa, bisa menghitung, mencacah berarti menghitung, ya. Nanti bisa menghitung pulsa atau bisa menghitung detak. Nah, ini adalah alat pencacah, kontrol ini adalah alat pencacah pulsa, alat pencacah detak, ya. Ini ada sensor, ya. Ini ada sensor, ini bisa sensor magnetik, ya, atau bisa sensor cahaya, ya. Kalau ini sensor magnetik, berarti di sini ada logam yang ferromagnetik, ya. Begitu begitu si titik ini
menyentuh atau berdekatan dengan si sensor ini, maka akan keluar pulsa. Nah, ini pulsanya ya. Pulsa ini muncul dari putaran ini. Ya. Kalau ini ada berapa pulsa? Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini ada 6 pulsa, berarti ini 6 kali putaran gitu kan ya. 6 kali putaran. Nah, nanti sini akan ada waktu. Dia akan ini clear pulse ini ketika kita akan melakukan pengukuran, makanya di-clearkan dulu. Ya, berarti kita mulai dari nol. Nah, dia akan membagi setiap 6 detik. Kalau 6 detik ini ada 6 pulsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya berarti ini satu putaran dalam 1 detik. Gitu kan, ya. Berarti putarannya ini adalah 6 RPS. Nah, ini yang dikatakan dengan pencacah pulsa. Ya. Jadi pencacah pulsa ini akan dikonversi menjadi putaran. Ya. Jadi berapa pulsa yang masuk, nanti bisa dikonversi menjadi berapa putaran si poros untuk setiap detiknya. Sehingga nanti si rangkaian multivibrator ini bisa digunakan untuk mencacah pulsa, gitu kan ya. Atau menghitung berapa pulsa yang masuk per detiknya atau per menitnya. Terserah kita ya, mau tergantung dari sininya, settingnya. Apakah mau 6 sekon dia membacanya, atau mau setiap menit, gitu kan ya. Gitu ya. Jadi rangkaian digital ini bisa digunakan untuk mengukur putaran. Ya, nanti putarannya akan dibandingkan dengan set point. Ya. Nah, ketika putaran poros itu lebih rendah daripada set point, berarti si beban pembangkit itu naik, kan ya. Maka nanti akan ada sistem kontrol yang mengembalikan putaran pada putaran normal dengan cara menaikkan flow steam kalau di PLTU. Ya. Nah, ini untuk menghitung berapa waktu. Jadi kalau saya gambarkan ya, kalau ini saya gambarkan menjadi pulsa ya, atau menjadi gelombang kotak, itu akan seperti ini. Ini kondisi 0, ini kondisi 1. Gitu ya. Maka di sini TH adalah T high, waktu ketika dia pada posisi nyala. Jadi nyalanya berapa detik? Ini adalah TH. Slide ini nyalanya berapa detik? Ini rumusnya adalah 0,693 dikali RA plus RB dikali C. Di mana RA adalah nilai tahanan daripada RB. Sebentar, RB. Karena yang di basis ya. Kanan yang ke basis barat ini ya. Kalau sini berarti R2 dan R3 ya. R ini dan R ini ya. Berarti R2 dan R3 ya. Jadi lamanya ini menyala ya, lamanya ini menyala, maka bisa dihitung dengan menggunakan rumus TH sama dengan 0,693 dikali R2 ditambah R3 dikali C ya. C-nya adalah ini ya, C1 dan C2 ini sama nilainya ya. C1 sama dengan C2 sama dengan C ya.
Nah, terus T rendahnya, T rendah berarti T di sini ya. T ketika dia mati, berapa T-nya? Maka ini adalah 0,693 dikali RB, berarti kalau yang merah ya. Yang merah berarti R-nya R ini ya. R-nya adalah R3 ya, yang nyambung ke sini. 0,693 dikali RB dikali C. Ini adalah lamanya dia mati ya. TL. Nah, periode keluaran segi 4, periodenya adalah ini satu periode ya. Ini makan dengan periode. Ya. Berarti periodenya adalah TH plus TL ya. Atau sama dengan ini ya. Ditambah ini. Sama dengan 0,693 RA plus 2 RB. Kenapa 2 RB? Karena ini RB, ini RB ya. Dikali C tekan ya. Nah, frekuensinya 1,44 dibagi RA plus 2 RB. Ini untuk menentukan frekuensinya. Ya. Daur tugas TH per T. Berarti TH ini dibagi dengan T ini. Ya. Jadi rumusnya adalah RA plus RB dibagi RA plus 2 RB. Ya. Jadi Anda bisa apa? Bisa menentukan berapa frekuensi ini ya ke depan ini dengan menggunakan rumus ini. Ya. Semakin cepat frekuensinya, maka kerja komputer akan semakin tinggi. Ya. Nah, untuk komputer karena frekuensinya sangat tinggi, sehingga kalau menggunakan transistor kelihatannya kurang begitu handal ya, maka dia menggunakan namanya kristal, ya, menggunakan ekstal. Ya. Kristal itu semacam keping ya, yang dia mampu menghasilkan frekuensi sampai ukuran gigahertz. Ya. Jadi kalau dalam komputer ya rangkaian ini diganti dengan kristal. Ya. Tapi kalau untuk yang rangkaian-rangkaian digital yang sederhana ya, bisa menggunakan rangkaian seperti ini ya untuk menghasilkan frekuensi detaknya. Berikutnya penahan RS ya. Atau ada yang mengatakan juga di buku itu ada namanya RS flip flop ya. RS flip flop. R-nya ini adalah reset ya. Ini adalah set ya. Dimana set ini adalah ketika kita ingin memberikan logika satu ya, pada satu gerbang, maka kita berikan set. Reset sebaliknya untuk mengenolkan. Ya. Nah, flip flop, ya. Berarti ini RS flip flop ya. Flip flop adalah piranti yang memiliki dua keadaan stabil. Piranti ini akan tetap bertahan pada salah satu dari dua keadaan itu sampai adanya pemicu yang membuatnya berganti keadaan. Nah, di sini ada dua transistor ya, dua piranti aktif ya. Ya sama juga dengan apa? Dengan gambar yang ini ya. Mirip. Ini tegangan 5 volt. Tegangan 5 volt ya.
maka arus akan mengalir ke sini dan arus akan mengalir ke sini, gitu ya. Nah, ketika si transistor ini dalam keadaan jenuh, ya, berarti kalau dia menghantar ya. Keadaan jenuh, maka dia menghantar. Maka ketika menghantar itu arus akan mengalir dari kolektor ke emitor. Dia akan mengalir ke sini. Maka ini akan nol. Ini akan tidak arus yang mengalir ke Q. Ya. Maka ini akan nol. Nah, ketika arus ini mengalir, ya, ketika ini arus mengalir, maka kesini pun gak ada arus mengalir. Maka transistor ini dalam keadaan cut off atau dia akan memutus aliran, ya, memutus aliran dari sini ke sini. Maka kalau ini dipasang lampu, makin akan menyala, gitu ya. Sehingga ketika ini menghantar atau jenuh, maka ini akan cut off, ya. Dan sebaliknya, ketika sebelah kiri jenuh atau menghantar, maka sebelah kanan akan cut off. Nah, karena dia cut off, berarti kalau saklar itu sama dengan saklar di off-kan kan ya. Maka di sini kalau ini dipasang lampu, makanya akan menyala. Sehingga dia memiliki logika 1. Gitu ya. Nah, supaya ini bisa dikendalikan oleh kita, ya. Kalau ini kan kita tidak bisa mengendalikan kan ya. Nah, begitu ini dikasih tegangan, tergantung kondisi awal. Kalau awalnya dalam kondisi cut off, maka ini akan jenuh. Kalau dalam kondisi cut off, maka ini yang jenuh, itu kan ya. Tergantung pada kondisi awal. Nah, supaya ini bisa kita kendalikan, maka untuk men-trigger basisnya kita ambil, ya, kita ambil untuk memberikan tegangan ke sini, ya, ke kaki basis dari kedua transistor, ya. Nah, sekarang ketika dikasih arus, ya, ketika dikasih arus, ketika ini dikasih tegangan, ya, maka ada arus yang mengalir ke sini, ada juga arus yang mengalir ke sini. Nah, kalau ini dikasih tegangan 0 volt, ini berarti 0 volt sama dengan logika 0 ya. 5 volt sama dengan logika 1 gitu ya. Nah, ketika ini 00 ini tergantung kondisi awal, transistor mana yang jenuh, transistor mana yang cut off, itu kan ya. Kalau yang jenuhnya ini berarti ini 0, itu kan ya. Kalau ini cut off awalnya berarti ini yang 1, itu kan ya. Nah, sehingga karena jadi ketika ini 0 ya, ketika ini 0, ketika S0 dan R0 ya, atau dikasih tegangan 0 volt, maka Q-nya ini bisa 0 atau bisa 1, tergantung kondisi awal, ya. Nah, tapi ketika ini dikasih 1 ya, ketika S-nya dikasih tegangan 5 volt atau dikasih logika 1, maka basis ini akan tertrigger, ya. Ketika basis ini trigger, maka transistor ini akan jenuh atau akan menghantarkan, ya kan ya. Nah, ketika ini menghantarkan, kan ya, arus mengalir ke ground, maka trigger ini 0, ya. Jadi tidak ada arus yang mengalir ke basis transistor yang satunya. Maka ini cut off, maka ini akan menjadi 1, kan ya. Nah, sekarang ini 0, ini kasih 1 ya. Ketika ini dikasih 1, maka basis akan di-trigger, ya. Di-trigger maka arus akan mengalir. Arus mengalir,
Maka di garis ini arus akan 0. Ketika 0 ini cut off itu kan ya. Cut off ini akan 1, ini akan 0. Sehingga kalau kita ingin membuat di sini 1, maka S diberi nilai 1. Artinya kita sedang men-set, ya, men-set supaya ini menjadi 1. Ini kasih 1 itu kan ya. Untuk mematikan ini, maka ini kita reset ya. Jadi si R dikasih angka dikasih logika 1, maka ini akan reset ya. Nah, sehingga ini dinamakan sebagai penahan. Kenapa? Si kondisi ini akan berada pada posisi terus-menerus sebelum si reset ini diberi nilai 1. Itu namanya dinamakan dengan RS flip flop atau penahan RS ya. Atau reset dan set ya. Nah, dari rangkaian ini ya, dari rangkaian ini tadi dikemas menjadi sebuah gerbang logika. Ya. Jadi kita bisa membuat rangkaian ini dengan menggunakan dua gerbang logika not OR. Ya. Jadi, nah ini tabel kebenarannya. Ini tabel kebenaran untuk RS flip flop. Ya. Nah, ketika R-nya 0, R-nya 0, S-nya 0, maka ini tergantung kondisi awal. Kalau kondisi awalnya ini 1, ini 0, maka ketika ini dikasih 0, 0 ya kan 1. Ini 0 kan ya. Nah, kalau kondisi awalnya ini 0 ya, ini 0, maka ini kondisi awalnya 1. Maka ketika ini belum dikasih tegangan, ini sudah 0 dan 1 ya. Nilai ini dan nilai ini tidak mungkin sama. Kenapa? Karena ini Q bar. Artinya ini adalah inversi atau inverter daripada Q. Gitu ya. Sehingga kalau R-nya 0, ya, S-nya 0, maka si outputnya tidak ada perubahan sesuai dengan kondisi awal. Itu ya. Nah, sekarang kalau R-nya 0, S-nya 1 ya. R0, S-nya dikasih 1 ya. R-nya 0, S-nya dikasih 1. Maka ini 1, ini 0. Sorry. S1. Hapus tuh biar gabung, biar nggak bingung. R0, S1 ya. Ini 1, berarti ini 0 ya. Karena di sini belum ada tegangan ya. Ini 0, ini 1 ya. Berarti 01 output daripada OR 1 berarti kan ya. Ini 1, maka ini 0 ya. Nah, ini 0, ini pun 0 ya. Maka ini 0 ya. 00 diorkan 0 ya. Maka dinotkan ini menjadi 1 ya. Dan sebaliknya ya. Ketika ini 0, ini 1 ya. Maka ini 0 dan ini 1 ya. Ini kalau kita ingin membuat gerbang RS dari
dua buah gerbang not OR, ya. Atau bisa juga dibuat dari gerbang not N, ya. Bisa juga dibuat dari gerbang not N, ya. Cuma not N itu bedanya di sini, biasanya di sini ya. Kalau ini RS11, ya, maka kondisi akhirnya tidak berubah, ya. Sementara di sini 11 dalam keadaan patsu. Dalam keadaan patsu itu, jadi ini tidak boleh terjadi, ya. Ini tidak boleh terjadi, ya, karena akan mengacaukan data nantinya. Jadi nanti ini akan berkedip secara cepat sekali. Jadi ini akan ada perubahan antara 0 dan 1 dan waktu yang sangat cepat, gitu kan, ya. Ini tidak boleh terjadi, ya. Nah, kalau yang di gerbang not N, patsunya itu ketika diberi nilai 00 pada R dan S, ya. Nah, tetapi umumnya gerbang RS itu mengikuti tabel kebenaran yang ini, ya. Jadi set dan reset tidak boleh diberi logika satu secara bersamaan antara set dan reset, ya. Jadi kebanyakan gerbang RS ada menggunakan yang kombinasi dari dua buah gerbang not OR, ya, atau NOR. Ini berbagai cara untuk membuat gerbang RS, ya, dari berbagai apa namanya, gerbang logika, ya. Jadi ini artinya apa? Artinya gerbang not ini, not OR, ya, ini sama dengan ini. Nah, gitu, ya. Ini kan, ini sebenarnya ini, ya. Ini sebenarnya ini. Atau ini sama dengan ini, ya. Ini sama dengan ini. Nah, silakan Anda buktikan dengan apa? Dengan aljabar Boole, ya. Aljabar Boole untuk membuktikan tulisannya aljabar boolean, ya. Aljabar boolean, ya. Silakan Anda buktikan dengan aljabar boolean, betul nggak? Misalkan, ya, berarti ini plus kan, ya. A plus B dinotkan sama dengan A not plus B not, gitu kan, ya. Yang ini adalah A plus B dinotkan. Yang ini adalah, ini di N, ya. Ini berarti dikali, ya, N. A not di N kan dengan B not sama dengan A diorkan dengan B baru dinotkan, ya. Nah, kalau yang ini berarti A not A N B, ya, dinotkan sama dengan A not or B not, gitu, ya. Silakan buktikan sendiri, ya, bahwa gerbang ini sama dengan gerbang ini, atau bahwa ini adalah berlaku rumus ini, ya. Gerbang ini dengan ini sama, atau rumus ini berlaku, ya.
Nah, biasanya dalam menganalisa rangkaian-rangkaian logika atau rangkaian-rangkaian digital ya, biasanya sering menggunakan dalam bentuk fungsi gelombang ya, jarang dalam bentuk 0 dan 1 ya. Kenapa? Karena kalau deretan 0 dan 1 itu akan panjang tuh kan ya. Berarti deretan 0 1-nya akan banyak, itu akan memusingkan sehingga akan lebih sederhana kalau kita menganalisanya dengan menggunakan gelombang kotak ya. Ini adalah gerbang R ya, atau gerbang masukan R yang di sini. Ini adalah gerbang masukan S di sini. Ya. Ini adalah keluaran output key. Ya. Dan di sini ada perhatikan ya, karena kita mengambil yang ini ya, yang gerbang apa? Gerbang not or ya. Maka keadaan pacunya adalah ketika R1 dan S-nya 1. Ini tidak boleh terjadi. Sehingga di sini antara R dan S tidak pernah bersama-sama mempunyai nilai 1 ya. Atau R dan S tidak pernah mempunyai nilai 1 secara bersamaan gitu kan ya. Jadi ketika R-nya 1 maka S-nya 0 gitu kan ya. Ketika S-nya 1 R-nya 0. Ketika R-nya 1 ini S-nya 0. Ketika S-nya 1 ini R-nya 0 gitu kan ya. Ketika R-nya 1 ini S-nya 0. Gitu kan ya. Nah, sehingga nanti lamanya Ki 1 ini Ki ya. Jadi Ki ini akan 1, Ki ini akan berubah dari 0 ke 1 ya. Ki akan berubah dari 0 ke 1 ini apabila R pada kondisi 0 dan S berubah dari 0 ke 1. Nah, gitu ya. Nah, ketika Ki sudah 1 ya, S turun. Nah, ketika S turun ini Ki tidak akan berubah. Jadi ditahan nilai Q-nya ditahan walaupun S turun menjadi 1. Itu maksud dengan rangkaian penahan. Kan ya. Nah, untuk menurunkan Q menjadi 0, nah itu R harus diberi nilai 1. Baru dia akan berubah. Ya. Nah, R1 ketika S harus dalam kondisi 0. Kan ya. Sehingga Q ini akan berubah dari 0 ke 1 itu apabila S berubah dari 0 ke 1. Ya. Q akan berubah dari 1 ke 0 apabila si R berubah dari 0 ke 1. Nah, ketika si R berubah dari 1 ke 0, ini akan tetap dalam posisi 0. Kenapa? Karena S-nya dalam posisi 0. Nah, itu ya. Nah, sehingga berapa lama si Q ini berada pada posisi 1, ini berapa T-nya? Ya tergantung seberapa lama kita mensatukan R setelah S diberi nilai 1.
Jadi atau kalau satu-satu ini tergantung pada kondisi awal. Gitu ya. Silakan kalau pertanyaan sampai di sini. Nah, salah satu fungsi dari RS adalah ini namanya peredam pelantingan saklar ya. Ini saya ambil dari buku, bahasanya seperti ini, saya tidak merubah bahasanya, bahasa asli dari buku saya tulis. Jadi di sini ada clear ya, ada clear, ini ada clear bar. Artinya kalau clear-nya bernilai 0, ini clear bar bernilai 1. Atau kalau clear-nya bernilai 1, maka clear bar-nya bernilai 0. Gitu ya. Penamparan RS sering dipakai sebagai peredam pelantingan saklar atau switch debouncer. Bila keadaan saklar dilontarkan dari keadaan terbuka menjadi tertutup, ini dari keadaan terbuka berarti yang ke clear ya. Menjadi keadaan tertutup, ya. Maka bagian-bagian kontak akan terpelanting, kemudian selama beberapa milidetik saklar beralih antara keadaan putus sambung sebelum akhirnya menempati posisi tertutup secara mantap. Ya. Suatu cara untuk menghilangkan efek tersebut adalah dengan menggunakan penahan RS dalam sambungan langsung dengan saklar. Jadi maksudnya begini ya. Nah, dari sini dulu ya. Ini hapus. Ketika R0 ya. Ketika R0 nah gini. Ketika R0 maka apabila S berubah dari 0 ke 1, maka Q akan bernilai 1. Nah, gitu ya. Ketika Q sudah bernilai 1, ya, walaupun S berubah dari 1 ke 0, dia akan tetap 1. Begitu juga ketika S berubah lagi, dari 0 ke 1, dia akan tetap 1. Dia berubah lagi ke 0, dia akan tetap 1. Jadi, ketika Q sudah 1, ya, walaupun S berubah-ubah dari 0 ke 1, selama R-nya 0, maka ini tidak akan berubah. Nah, sehingga yang mengubah posisi Q adalah perubahan awal daripada S. Ketika ini dirubah-rubah, nggak akan ada pengaruh ke sini. Maka dinamakan dengan penahan. Ya. Q akan berubah dari 1 ke 0, gitu kan ya. Ketika Q-nya, ketika R-nya berubah dari 0 ke 1. Gitu ya. Nanti ini pun akan berubah-ubah juga. Nah, kita ini berubah-ubah juga, maka si Q akan tetap 0.
selama S-nya dalam posisi 0. Nah, gitu ya. Sehingga yang merubah key dari 0 ke 1 adalah S action pertama. Yang merubah key dari 1 ke 0 adalah R yang action pertama. Ya. Action berikutnya tidak akan ada pengaruhnya. Itu maka dengan penahan. Ya. Maka di sini ini ada pin 1 ya. Pin 1 adalah ini ya. Ini ada pin 5, pin 1 ini ada pin 5. Pin 5 adalah ini. Outputnya adalah ini. Clear atau clear bar. Ya. Nah, ketika pin 1 kita apa namanya? Kita kasih nilai 1 ya. Maka ini akan clear akan berubah dari 0 ke 1. Ya. Nah, ketika pin 5 ini ya, ada perubahan sinyal. Ini yang dimaksud dengan pelantingan saklar ya. Nah, pelantingan saklar ini perubahan nilai antara 0 dan 1 yang terus-menerus yang terjadi pada salah satu pin daripada masukan gerbang RS. Ini pelantingan itu perubahan dari 0 ke 1 ya. Ketika ini terjadi perubahan nilai ya dari 0 ke 1 ya, selama pin 1 masih bernilai 1, ini akan tetap 1. Gitu ya. Nah, ketika ini turun menjadi 0, maka ini pun akan menjadi 0. Dan walaupun ini berubah dari 0 ke 1 itu kan ya, ini akan tetap 0. Sehingga gerbang RS itu akan mereduksi perubahan sinyal ya, yang ada pada inputan daripada si gerbang RS. Jadi ini tidak akan berpengaruh, pun tidak akan berpengaruh gitu kan ya. Nah, kalau kita terapkan pada gerbang N ya, ini misalkan 1, ini seperti ini, maka outputnya akan mengikuti ini kan ya. Nah, gitu. Nah, kalau gerbang N tidak bisa menahan kondisi akhir itu kan ya. Ketika ini ada perubahan, ini pun akan berubah. Tapi kalau RS dia, RS itu biasanya seperti ini apa namanya simbolnya ya. Ini ada SR, ini key bar, ini S, ini R, gitu kan ya. Dia akan outputnya akan tetap stabil ya. Ketika ada perubahan baik dari sisi S maupun dari sisi R. Gitu ya. Soalnya sini dikatakan bahwa salah satu cara untuk menghilangkan efek tersebut adalah dengan menggunakan penahan RS dalam sambungan langsung dengan saklar gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Masih bingung total, Pak. Maaf. Bingung total. Di mana bingungnya? Nah, gimana supaya Anda tidak bingung ya? Di mana bingung itu, Pak? Pelan-pelan ya, karena ini memerlukan logika yang lumayan ya. Memerlukan logika yang lumayan karena ini kita berbicara tentang gerbang logika sehingga perlu logika yang agak tajam ya. Berarti kalau bingung total nggak bisa melanjutkan ke materi berikutnya, berikutnya lebih kompleks nih kan ya. Nah,
Iya, Pak. di konflik berikutnya. Jadi Sangat, harus sangat. paham dari awal ya. Nah, kita hapus dulu ya, biar saya jelaskan dari awal. Karena kalau awalnya bingung, kesananya pasti bingung. Maaf ya, Pak. Kenapa? Maaf jadi mengulang. Nggak apa-apa. Kalau belajar nggak ngerti kan percuma juga kan ya. Jadi kita akan belajar atau menganalisa bagaimana kita mengolah data yang berupa bilangan biner 0 dan 1. Dan kalimat bukan dan gerbang N ya. Nah, supaya lebih sederhana, maka si angka biner ini kita konversikan menjadi sebuah gelombang kotak. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. Ketika gelombang kotak berada pada posisi ini, berarti nilai binernya 0. Ketika gelombang kotak berada pada puncak, berarti nilainya 1, gitu kan ya. Ini 0, ini 1, dan seterusnya. Atau bisa juga seperti urutannya. Ini berarti 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, gitu ya. Gitu. Jadi kalau gelombang kotaknya lebar, berarti nilai 1 atau 0-nya bisa banyak gitu ya. Nah, supaya lebih mudah mengilustrasikan antara 0 dan 1, kita ilustrasikan dengan lampu ya. Ketika lampu menyala, berarti itu identik dengan bilangan biner 1. Ketika lampunya mati, berarti itu identik dengan bilangan biner 0, kan ya. Atau kalau kita konversi ke gelombang kotak, berarti ketika lampu mati, dia berada di bawah, ketika lampu nyala, ini berarti di atas gelombang kotaknya. Gitu kan ya. Berarti nyala, mati, itu kan ya. Maka dibuatlah rangkaian seperti ini. Ya. Rangkaian namanya multivibrator yang terdiri dari 2 buah transistor. Nah, kenapa kita harus menghitung pH dan TL? Ini adalah pH, ini adalah TL, ya. Karena tadi, ya, kalau ini 1, ya, ini 1, waktunya sekian detik, ini yang di bawah itu waktunya 2 kali ini, berarti ini 00, bukan ya? Sehingga kalau TL-nya sama dengan 2 kali TH, berarti ini 00. Gitu kan ya.
gitu ya. Begitu juga kalau misalkan ini gini. Nah, berarti ini 1, ini 0, ini 1. Nah, maka waktu ini ya, itu bisa diterjemahkan menjadi berapa jumlah 0 dan berapa jumlah 1. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau lagu madam ketukan lah, ya. Kalau ini 1 ketukan, berarti ini 2 ketukan, itu kan ya. Ini juga 2 ketukan, karena waktunya 2 kali daripada yang standar itu ya. Itu kenapa kita harus menghitung ini. Ya. Nah, jadi sekarang kita sudah mengenal ya, selain 01 juga mengenal gelombang kotak ya, yang mempunyai nilai 0 dan 1. Ya, 0 ketika posisi di bawah, 1 ketika posisi di atas. Ya. Nah, supaya kita bisa mengendalikan atau supaya si 0 dan 1 ini atau gelombang kotak ini bisa kita manfaatkan, maka kita harus bisa mengendalikan si 0 dan 1 tersebut. Ya. Jadi kita harus bisa menentukan kapan harus 0, kapan harus 1 itu kan ya. Kalau ini kan kita nggak bisa mengendalikan kan ya. Jadi suka-suka rangkaian ini aja ya. Suka-suka rangkaian ini ya. Kita hanya bisa menentukan nilai TH dan TL-nya dengan cara merubah nilai RA, RB dan C-nya itu kan ya. Tapi kita bisa menentukan kapan ini harus 1, ya. Kapan ini harus 0 itu kan ya. Nah, supaya kita bisa mengendalikan kapan ini 1, kapan ini harus 0, maka dibuatlah rangkaian namanya penahan RS. Itu kan ya. Supaya kita bisa mengendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara dari kaki si transistor dibuatlah satu inputan ya yang bisa diberikan nilai tegangan ya, transistor yang pertama dan transistor yang kedua itu kan ya. Ini kan nggak ada masukan kan ya, nggak ada yang bisa kita kendalikan ya. Ini suka-suka dia itu kan ya. Nah, supaya kita bisa mengendalikan kapan harus 1, kapan harus 0, dan berapa lama 1-nya dan berapa lama 0-nya, maka kita ambil di sini. Kita ambil ya inputan yang ke basisnya transistor. Gitu kan ya. Karena outputnya ini ya. Ini output key ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman untuk PLC ya, kalau PLC Siemens ini, kalau untuk inputan dia beri simbol I, ya. Output beri simbol O. Ya. Kalau inputan ini inisial daripada input ya, I ini inisial daripada input kan ya. Inisial daripada input kita ambillah huruf I. Tetapi yang output kita tidak beri simbol O. Kenapa? Karena O nanti akan tukar dengan 0. Maka outputnya kita beri simbol Q, kan ya. Sehingga Q ini adalah output. Ya. Nah, sehingga karena outputnya kita ngambil dari sini, ya. Karena output ngambil dari sini, maka ya supaya ini 1, ya, supaya ini 1, maka ini harus cut off. Ya. Supaya ini cut off, maka ini jangan ada arus yang mengalir. Maka ini harus dijenuhkan, kan ya.
Nah, agar supaya ini jenuh, maka S-nya ngambil dari sini. Karena S itu artinya set, ya. S itu inisial daripada set. Artinya apa? Artinya kita men-setting supaya outputan bernilai 1. Ya. Nah, maka setnya ambil dari sini. Tujuannya agar supaya key-nya 1. Nah, key 1 apabila ini cut off. Ini cut off, ini akan cut off apabila arus yang mengalir ke sini 0. Gitu kan, ya. Nah, agar supaya arus yang mengalir ke sini 0, maka ini harus jenuh. Arus harus mengalir dari sini ke sini. Nah, supaya ini arus mengalir dari sini ke sini, maka ini si basis harus di-trigger, gitu kan, ya. Maka S-nya ngambil dari sini. Nah, gitu. Untuk menolkan ini, mengembalikan ke nilai awal, awalnya kan 0, kan, ya. Sebelum di set kan nilainya 0, maka harus ada reset, dikembalikan ke posisi awal. Resetnya, R ini adalah inisial daripada reset, atau mengembalikan nilai dari 1 ke 0. Nah, maka supaya ini 0, maka ini harus jenuh, ya. Nah, agar ini jenuh, maka si basis ini harus diberi tegangan. Itu kita ambil inputan, kita beri nama inputan R, ya. Sehingga kita bisa mengendalikan, ya. Apabila kita menginginkan Q-nya 1, maka R dikasih tegangan atau dikasih arus. Kalau kita menginginkan si Q-nya 0, maka R dikasih tegangan. Sehingga yang clock clip ini bisa kita kendalikan. Dengan apa? Dengan menggunakan gerbang RS. Ini yang namanya gerbang RS. Nah, itu, ya. Jadi kalau digambar secara simbol logika, RS itu biasanya segi 4. Kalau Anda menggunakan PLC Siemens, ya, Anda gunakan bahasanya yang function block diagram atau FBD, maka RS simbolnya seperti ini, ya. Ini ada inputan S, ini ada inputan R, maka ini ada output key. Nah, kotak ini isinya adalah rangkaian ini, ya, atau isinya adalah rangkaian ini, gitu, ya. Nah, ini adalah gambar penyederhanaan daripada gambar ini, ya, dengan versi gerbang logika, ya. Sehingga supaya kita mendapatkan, biasanya kan kalau gerbang logika kan penerjemahnya kan di tabel kebenaran, ya. Ini namanya tabel kebenaran, ya. Tabel kebenaran. Nanti dari sini bikin tabel kebenaran dulu, ya. Dari cara kerja ini tadi dibuat tabel kebenaran, muncul seperti tabel kebenarannya. Nah, dari sini baru dibuat rangkaian digitalnya seperti apa, ya, muncul seperti ini, ya. Nah, maka ini adalah dinamakan dengan gerbang RS yang tersusun dari dua buah gerbang NOR, kan, ya. Nah, kalau Anda pusing, ya kita bahas ini aja dulu yang umum digunakan, karena kalau ini memang ada, ya, tapi ini tidak umum, ya. Kenapa tidak umum? Karena di sini bedanya, ya. Ini keadaan picu pada R dan S 00. Yang paling banyak digunakan adalah picunya dalam kondisi R dan S-nya 1. Ya. Nah, sehingga kita bisa mengendalikan kapan outputnya 1 dan kapan outputnya 0, itu dengan cara kita memberi sinyal pada S dan pada R. Jadi kita bisa mengendalikan, ya, output key, ya, dengan menggunakan input, set, dan reset. Ya.
Nah, sekarang ya, kita analisa cara kerja gerbang RS bukan dengan menggunakan tabel kebenaran, bukan menggunakan ini. Tapi akan kita gunakan analisa gerbang RS ini dengan menggunakan gelombang kotak. Ya. Karena nanti data di komputer ya, yang dianalisa adalah gelombang kotaknya, bukan 0 dan 1-nya. 0 dan 1 nanti bisa kita lupakan. Kita analisis lewat sini. Cuman kadang-kadang juga nanti gelombang kotak ini juga bisa dibuktikan juga dengan apa? Dengan bilangan biner ya. Misalnya ketika kita mengcounter ketika kita perhatikan ini ya, perhatikan ini. Ini sinyal yang muncul dari apa namanya, dari piringan yang berputar ini adalah gelombang kotak. Ya. Bukan deretan dari 0 1 0 1 0 1, bukan seperti itu, tapi gelombang kotak ya. Waktunya pun waktu untuk pemotongan ini juga berupa gelombang kotak. Nih. Ya. Bukan 1 0 0 0 0 0 1, bukan seperti itu, tapi berupa gelombang kotak. Nah, maka kita harus bisa mengkonversi dari bilangan biner ke gelombang kotak, atau kita harus membiasakan menganalisa sistem digital dengan gelombang kotak ya. Karena ketika kita membuat suatu rangkaian itu aplikasi ya seperti ini, umumnya yang dianalisa ada gelombang kotak ya. Seperti ini, inputannya gelombang kotak itu kan ya. Nanti dipotong tiap 6 skon ini dipotong, ada berapa kotak yang masuk. Kalau 6 kotak ya berarti 6 skon, berarti ya 1 pulsa per detik gitu kan ya. Nah, satu putaran itu 1 pulsa di sini ya. 1 putaran ini 1 pulsa. Berarti kalau ada 6 pulsa per detik, berarti 6 putaran per detik ya. Jadi nanti analisanya lewat gelombang ya, bukan angka 0101 ya. Sehingga di sini pun kita mencoba untuk menerjemahkan ya tabel kebenaran yang asalnya berupa bilangan biner 0 dan 1, kita terjemahkan menjadi gelombang kotak gitu ya. Yang dinamakan dengan pulsa ya, atau pulse. Sampai sini jelas atau masih bingung? Ya kalau bingung wajar lah, kalau nggak bingung nanti Anda nggak belajar. Masih memahami, Pak. Kenapa? Masih memahami. Masih memahami. Ya. Proses memahami, Pak. Antara paham dan belum paham ya. Betul, Pak. Nggak apa-apa. Ini memang perlu perenungan yang tidak langsung bisa. Ya. Kalau saya belajar ini dulu otodidak ya. Saya kan orang mesin ya. Orang mesin itu nggak ada mata kuliah apa namanya, elektronika digital ya. Sorry. Nah, sehingga dari prinsip ini ya, dari prinsip tabel kebenaran, kita konversi ke gelombang kotak. Di sini tidak boleh R dan S itu mempunyai kondisi satu secara bersamaan. Sehingga ini tidak ada R dan S itu bersama-sama mempunyai nilai yang satu ya. Ini ketika R-nya 1, maka S-nya 0. Ya.
Ketika S-nya 1, ini R-nya 0. Gitu ya. Ketika R-nya 1, S-nya 0. Ya. Ketika S-nya 1, R-nya 0, dan seterusnya ya. Jadi ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Karena akan mengacaukan kerja komputer nantinya. Jadi ini akan seperti ini. Nah, akan berpacu antara 0 dan 1. Ini kalau waktunya agak lama, kalau waktunya cepat nanti akan begini. Akan begini ya. Nah, gitu. Jadi ininya sangat kecil sekali, 0,0 sekian detik gitu kan ya. Makin dengan pacu itu antara 0 dan 1 ini duluan ya. Makanya ini tidak boleh terjadi. Nanti akan mengacaukan data di komputernya. Nah, maka ketika kita ingin membuat delay key-nya 1, ya, maka ini R harus dinolkan dulu. R dinolkan dulu, baru S-nya dikasih nilai 1. Ketika dikasih nilai 1, maka key pun akan bernilai 1. Nah, gitu ya. Nah, ketika key sudah 1, S kita bikin biner 0, ini kan nggak akan berubah, tetap aja 1. Kenapa? Karena yang mampu merubah key dari 1 ke 0 adalah ketika R-nya 1. Ya. Ketika R-nya 1 dan S-nya dalam kondisi 0, maka ini akan 0. Ya, ini akan 0. Nah, ketika R-nya berubah dari 1 ke 0, ini tidak akan berubah ke 1. Kenapa? Karena yang mampu membuat key-nya berubah dari 0 ke 1 hanya ketika S nilainya 1 gitu ya. Dan begitu seterusnya ya. Nah, catatan ketika kita ingin memberikan S logika 1, maka R harus dinolkan. Begitu juga kalau kita ingin memberikan logika R1, maka S harus dinolkan. Jadi intinya ini tidak boleh terjadi. Nah, rangkaian ini, nah nanti selanjutnya di sini ada clock ya, ini clock. Clock ini kita bisa menggunakan rangkaian ini. Ini bisa kita jadikan sebagai clock ya. Clock itu adalah kalau istilah digital ya, clock itu adalah suatu rangkaian yang atau sinyal gelombang kotak itu clock ya kalau dalam istilah digital. Nah, gitu. Jadi nanti kalau materi selanjutnya ada istilah di sini clock ya, atau sinyal detak ya. Clock atau sinyal detak adalah yang ini tadi. Perubahan dari 0 ke 1 secara terus menerus gitu ya. Nah, karena ketika key ini adalah ketika key ini 1 ya, perubahan S tidak akan mempengaruhi pada key. Ketika key ini 0 ya. Sorry gimana? Ketika key 1 ya, perubahan S tidak akan merubah kondisi key ya. Begitu juga ketika key 0 ya, perubahan si R ini tidak akan mempengaruhi si key gitu kan ya. Nah, sehingga RS bisa digunakan untuk meredam ketika si saklar pada rangkaian digital itu terjadi perubahan detak ya, yang tidak kita inginkan.
Jadi ketika clear ini sudah satu, ya, maka ketika di pin 5 ini ada perubahan gelombang kotak, gitu kan ya, tidak akan mempengaruhi daripada si nilai clear-nya. Tetap aja satu. Nah, ketika ini dinolkan, perubahan yang di pin 1 ini juga tidak akan merubah kondisi si clear, gitu ya. Nah, ini dari mana munculnya? Munculnya ketika kita merubah posisi saklar, ya, dari keadaan off ke on atau dari on ke off. Biasanya itu ada bocoran arus yang mengalir di antara saklar. Ya. Nah, bocoran arus ini bisa berupa gelombang kotak yang sangat cepat sekali, kan ya. Nah, kalau tidak ditahan oleh si gelombang RS, nanti akan menyebabkan perubahan output di sini, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, karena selanjutnya adalah membahas tentang flip flop, ya. Ini kayaknya harus pelan-pelan, dan Anda juga harus belajar ya di rumah, nanti dipelajari lagi, ya, agar nanti selanjutnya Anda tidak menjadi bingung, ya. Jadi apalagi ini ada clock, ya, ada gelombang kotak yang dia terus menerus, ya, terus menerus. Nah, kita akan men-set dan reset ini berdasarkan RS dan clock, ya. Jadi ada tambahan baru, ya, berupa ini, ya, untuk memberikan clock. Nah, clock ini kalau di komputer ini adalah yang dari kristal, ya, yang dari misalkan komputer itu dengan clocknya 2 GHz itu ya, 2 GHz itu kan ya. Misalkan Intel Core i sekian, ya, gelombang letaknya adalah 2 GHz. Maka 2 GHz adalah yang ini, ya. Ini tuh adalah mengatur kecepatan aliran data, ya, clock ini. Nanti pengaturan datanya adalah menggunakan gerbang R dan S. Untuk kecepatan pengiriman datanya tergantung daripada clock. Nah, supaya Anda lebih memahami, ya, Anda pelajari dulu ya dari sinilah. Dari sini sampai ke halaman awal, ya, Anda pahami. Nanti kalau ada yang tidak jelas, hari Senin insya Allah kita kuliah, ya. Hari Senin kita lanjutkan ke sini, ya. Kita lanjutkan ke materi ini, ya. Materi pendetakan tingkat logika, ya. Tapi syaratnya supaya kita bisa berlanjut ke sini, Anda pahami dulu ini, ya. Silakan kalau pertanyaan lagi. Hari ini tidak perlu ngabsen ya, karena hari ini kuliah pengganti, ya. Paling nanti kalau ngabsen nanti aja hari Senin, ya. Silakan isi absen. Izin Pak. Ya. Untuk yang tanggal 14 April kemarin belum di absen Pak, karena kata Bapak ingin di absennya hari Sabtu Pak. 14 April ya? Ntar satsek ya. Iya Pak. Saya lupa. Iya Pak. Karena Siapa? takut Mbak Olvi nanyain Pak, takutnya kami ada bermasalah di absen. Mbak Olvi nanyain? Iya Pak. Ntar saya lihat dulu.
14 April. Saya kalau nggak diingatkan kadang suka lupa. Siap. 18 April apa 14 April? Mata kuliah apa? Ini Pak. Pemodelan sistem kontrol Pak. Oh, pemodelan. Saya kira ini. Pemodelan ya? Ntar. Buka pemodelan kalau gitu. Kalau saya harus diingatkan ya, kadang-kadang suka lupa. Siap. Pemodelan. Pemodelan apa enggak ada ya pemodelan? Apa? Ada Pak tanggal 14 Pak. 2 minggu lalu Pak. Bentar, mata kuliahnya pemodelan simulasi dan simulasi dinamik ya ini. Iya Pak. Oh. Oh ya belum saya isi. Ya. Ya, sorry belum saya isi. Udah saya Baik. sadarkan semua ya. Sadarkan Pak. semuanya. Izin Pak. Ya. Ini Andre Pak. Saya mata kuliah pemodelan tanggal 21 masih tanda tanya Pak absennya Pak. Yang siapa Andre? Iya Pak. Tanggal 21. Ntar saya cek. Iya Pak. Padahal kemarin masuk Pak, cuman kebetulan pas di absen saya baru masuk pas absen keberapa gitu Pak, jadi nggak sempat. Pemodelan ya. Iya Pak. Tanggal 21 Pak. Andre Holomoan, saya terus. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Udah coba Anda cek ya. Udah berubah belum di Anda ininya absennya? Baik Pak. Sudah Pak. Terima kasih Apa? banyak Pak. Udah. Sudah Pak. Iya Pak. Terima kasih Yang Pak. 21 udah, yang 21. Iya Pak, sudah Pak. 14 Udah ya? dan 21. Ya, baik kalau gitu ya.
Baik, karena saya mau ada acara webinar ya jam 10 ya. Kuliah kita hari ini sampai sini dulu ya. Tolong Anda pahami dulu ya pelan-pelan yang sudah saya sampaikan mengenai apa namanya flip-flop ya. Nanti hari Senin insya Allah kita lanjutkan ke flip-flop yang dilengkapi dengan clock ya. Begitu aja. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.